Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semester dari Ismail Kompas Manajemen 22B NPM 22011082. Today I will explain about normalitas. The first understanding. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang terlihat seperti gunung atau kurva lonceng. Uji normalitas biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan analisis bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode analisis statistik seperti regresi atau uji T. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat, sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal, seperti uji Kolmogorov, Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilk. Pilihan terbaik tergantung pada jenis data yang diamati. Uji normalitas perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar hasil uji hipotesis yang diperoleh dapat diandalkan dan akurat. Lalu ada objektif. Tujuan uji normalitas adalah untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Uji normalitas juga digunakan untuk memastikan bahwa data diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode statistik seperti analisis regresi atau uji T. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat, sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal, seperti uji Kolmogorov, Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilk. Pilihan terbaik tergantung pada jenis data yang diamati. Dengan demikian, tujuan uji normalitas adalah untuk menilai sebaran data dan memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan beberapa metode analisis statistik. Lalu ada metode. Yang pertama, uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dapat digunakan untuk data berukuran kecil maupun besar. Lalu ada uji Shapiro-Wilk. Metode ini digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini lebih efektif digunakan untuk data berukuran kecil. Lalu ada uji Lipforce. Metode ini digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak pada data tunggal. Uji ini hampir sama dengan uji Kolmogorov-Smirnov, hanya saja pada uji Lipforce digunakan tabel Lipforce. Lalu ada uji Anderson-Darling. Metode digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini lebih sensitif terhadap distribusi normal. Lalu ada uji Jack-Webera. Metode ini digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini lebih efektif digunakan untuk data berukuran besar. Lalu ada fungsi. Fungsi uji normalitas adalah untuk memeriksa apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka data diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Uji normalitas juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode statistik seperti analisis regresi atau uji T. Jika data tidak memiliki distribusi normal, maka metode tersebut mungkin tidak memberikan hasil yang akurat, sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Terdapat beberapa metode uji normalitas yang dapat digunakan seperti Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilk. Pemilihan metode uji normalitas yang tepat tergantung pada jenis data yang diamati dan jumlah sampel yang digunakan. Dengan demikian, fungsi normalitas adalah untuk memeriksa apakah data berdistribusi normal dan memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode analisis statistik. Lalu mendukung validitas analisis statistik dengan melakukan uji normalitas, kita dapat memastikan keabsahan analisis yang dilakukan dan menghindari kesalahan interpretasi. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data uji normalitas membantu kita memahami karakteristik
membentuk distribusi dan tingkat simetri data. Lalu permulaan yang diperlukan oleh beberapa metode analisis statistik yakni beberapa metode analisis statistik seperti analisis regresi atau JP memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal dengan melakukan uji normalitas. Kita dapat memastikan bahwa kondisi tersebut terpenuhi, mengirimkan keakuratan hasil analisis. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode-metode analisis statistik tertentu mungkin tidak memberikan hasil akurat dengan melakukan uji normalitas. Kami dapat memastikan kekurangan hasil analisis. Lalu ada weakness, tidak selalu akurat. Uji normalitas tidak selalu akurat dalam menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, terutama jika ukuran sampel kecil atau data memiliki banyak nilai ekstrem. Tidak dapat menentukan penyebab ketidaknormalan. Uji normalitas hanya dapat menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak, namun tidak dapat menentukan penyebab ketidaknormalan. Tidak dapat menentukan transformasi yang tepat jika tidak berdistribusi normal. Uji normalitas tidak dapat menentukan transformasi yang tepat untuk memenuhi data menjadi berdistribusi normal. Lalu ada solusi. Uji normalitas berguna untuk memastikan keabsahan analisis statistik, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data dalam menghadapi hambatan uji normalitas. Perlu dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar hasil uji hipotesis yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat. Mungkin itu saja yang bisa